Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man sarah ala nahjihi wa iktafa. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan kajian kita, kajian tadabbur ayat-ayat Al-Qur'an. Sekarang kita masuk ayat yang ke-47. Ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaykum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Baik, ya bani Israil. Ini lagi nih kisah tentang Bani Israil. Banyak sekali kisah Bani Israil di surat Al-Baqarah ini. Ya. Dan surat Al-Baqarah ini surat secara umum dia ayat-ayatnya itu Madaniyah. Madaniyah maksudnya apa? Turun setelah hijrah. Turun setelah Rasulullah SAW hijrah. Jadi setelah Rasulullah SAW hijrah, beliau ketemu dengan orang-orang Yahudi banyak di situ. Maka banyak turun ayat-ayat tentang Bani Israil. Diingatkan Yahudi di Madinah itu tentang nikmat-nikmat Allah yang Allah turunkan untuk mereka, nenek moyang mereka. Nah, nikmat-nikmat tersebut harus disyukuri. Cara mensyukurinya adalah mengimani Nabi Muhammad SAW. Wahai Bani Israil, ingatlah kalian nikmat-nikmatku yang telah aku berikan kepada kalian, dan nikmat aku telah mengutamakan atau menjadikan kalian lebih di antara umat-umat yang lain, ya, di atas umat-umat yang lain. Ini salah satu nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan diceritakan apa saja nikmat Allah kepada Bani Israil. Tujuannya apa? Sekali lagi, agar kalian wahai Yahudi yang ada di Madinah, yang bertetangga dengan Rasul SAW, bersyukur atas nikmat-nikmat tersebut, dan cara mensyukurinya adalah mengikuti Nabi ini, Nabi Muhammad SAW. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. Dan takutlah kalian di sini lagi-lagi Yahudi yang ada di Madinah. Tapi ini berlaku juga untuk kita semua. Jangan sampai kita seperti Yahudi. Wattaqu yauman, takutlah kalian pada suatu hari, la tajzi nafsun an nafsin syai'a, yang mana di hari itu tidak ada yang bisa saling tebus, tidak ada yang bisa saling tolong. Wala yuqbalu minha syafa'ah, tidak ada syafaat yang diterima oleh Allah. Maksudnya di sini adalah syafaat yang tidak memenuhi syarat-syaratnya. Syarat syafaat pertama harus ada izin dari Allah. Buat orang yang memberi syafaat harus diizinkan oleh Allah. Kemudian orang yang mau dikasih syafaat harus diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah hanya meridhoi orang-orang beriman. Orang-orang kafir tidak diridhoi. Berarti orang kafir tidak dapat syafaat. Wala yu'khadhu minha 'adlun wala hum yunsarun. Dan pada hari tersebut tebusan juga tidak ada. Tidak ada yang diterima. Orang mau nebus dirinya pakai apa juga. Kalaupun ada dia pakai tebus dirinya, nanti di akhirat Allah tidak terima. Tidak butuh. Makanya dalam hadis disebutkan tentang kisah akan kebangkitan manusia nanti di yaumul qiyamah. Yuhsyaruna yaumal qiyamah buhman ghurlan, ya, dia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tidak membawa apapun juga, ghurlan, dalam keadaan dia
belum dikhitan, ya, dan tidak berpakaian, tidak membawa apapun juga. Artinya tidak ada untuk pakai nebus, sekalipun dia punya uang miliaran misalkan, dia tidak akan bawa itu nanti. Kalaupun dia bawa dan ada, dia punya dirham dinar, la yu'khadhu minha adlun walahum yunsarun. Tidak akan diterima tebusan dari mereka dan mereka tidak akan ditolong. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ. Tadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan wattaqu yauman, takutlah kalian pada hari kiamat itu, hari peradilan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada tebusan, tidak ada apa-apa. Tidak ada syafaat. Yang bisa menyelamatkan adalah kalian beriman kepada Nabi ini. Nabi yang baru hijrah ini dari Makkah ke Madinah. Ini karena khitabnya ini kepada orang Yahudi yang ada di Madinah. Tapi ini berlaku untuk kita semua. Nah, di ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan salah satu nikmat Allah yang Allah berikan kepada orang Yahudi dulu. Nenek moyangnya Yahudi yang di Madinah. Bani Israel. Ingat kalian wahai Yahudi, wa idz najjainakum min ali fir'aun. Ketika kami menyelamatkan kalian dari Fir'aun. Ini kan nikmat yang luar biasa nih. Ya. Yasumunakum su'al adab. Ketika Fir'aun itu membantai kalian atau menimpakan kepada kalian azab yang pedih, azab yang buruk. Kan kita tahu, jadi kisahnya Bani Israel ini, kenapa disebut Bani Israel? Dia anak-anaknya Israel. Siapa Israel? Yakub alaihissalam. Yakub alaihissalam punya 12 anak. Termasuk diantaranya Yusuf, Bunyamin sama 10 saudaranya. 12. Dari 12 anaknya Yakub ini, dia jadi 12 kabilahnya Yahudi. Ya. Jadi 12 kabilah Yahudi. Nah, dari situ kemudian ada nabi, ada raja, keturunannya Yakub. Ya. Ketika Nabi Yusuf itu kan kita tahu dia dibuang ke sumur oleh saudara-saudaranya, kemudian dipungut oleh orang, dijadikan budak, diperjualbelikan, kemudian sampai dia di Mesir. Ya kan, di Mesir difitnah, masuk penjara, akhirnya subhanallah, pertolongan Allah, dia jadi menteri di situ di Mesir. Akhirnya 10 saudaranya yang hasad sama dia itu tobat. Yakub, istrinya Yakub sama 10 saudaranya ini datang ke Mesir. Taubat mereka ini yang 10 ini. Ya, Bunyamin sudah ada di Mesir, ya kan? Kita tahu kisahnya. Nah, semenjak saat itulah 12 keturunannya Yakub ini tinggal di Mesir. Nah, mereka beranak pinak di situ. Ya. Beranak pinak, ketika meninggal satu nabi digantikan nabi berikutnya. Tapi kita tahu Bani Israel itu banyak yang zalim dia. Banyak yang zalim. Nah, ketika mereka berkuasa di Mesir, Bani Israel ini, mereka banyak menindas juga, zalim mereka. Akhirnya Allah hukum mereka dengan mendatangkan siapa? Bangsa Qibti. Bangsa Qibti inilah bangsanya Fir'aun itu. Fir'aun berkuasa, balas dia. Siapa? Fir'aun ini menindas Bani Israel, jadikan budak segala macam. Tindas lama sekali. Nah, ini Allah ingatkan, ingat kalian dulu ditindas oleh Fir'aun, kemudian Allah selamatkan kalian. Salah satu bentuk penindasan yang paling mengerikan dalam sejarah yang dilakukan Fir'aun kepada Bani Israel adalah yudzabbihuna abna'akum. Mereka menyembelih anak-anak laki-laki kalian. Karena Fir'aun katanya dapat kabar
akan lahir seorang laki-laki yang akan menghancurkan kerajaannya. Ya, dia dapat dari dukun informasi itu. Akhirnya dia sembelih semua anak-anak laki-laki. Wa yastahyuna nisa'akum, membiarkan hidup anak-anak perempuan kalian. Anak-anak perempuan dijadikan budak, ya. Wa fi dzalikum bala'un mir rabbikum 'azim. Pada yang demikian itu terdapat bala untuk kalian. Ujian, cobaan bagi orang-orang yang beriman dari kalangan Bani Israel, azab bagi orang-orang yang bermaksiat dan kafir dari kalangan Bani Israel. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. Dan ingatlah ketika kami belah lautan itu. Maksudnya adalah peristiwa ketika Musa membawa Bani Israel keluar dari Mesir, keluar dari penindasan, tapi dikejar oleh Fir'aun sama bala tentaranya. Kemudian Musa mendapatkan wahyu dari Allah untuk memukulkan tongkat ke laut. Belahlah laut itu jadi 12 jalan. 12 belahan, bukan satu ya. 12. Sejumlah qabilah Bani Israel. Dan tadi kita kisahkan anaknya Israel ada anaknya Yakub ada 12. Itu masing-masing jadi suku besar. Masing-masing punya pemimpin. Ya. Jadi 12 pecah laut itu mereka masing-masing suku qabilah jalan di jalannya masing-masing. Fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Ini nikmat berikutnya yang mereka dapat. Nikmat yang kedua, mereka melihat mukjizat Allah yang menyelamatkan mereka. Mukjizat terbelahnya lautan. Ya subhanallah. Abu Bakar As-Siddiq, Umar, Uthman, Ali tidak pernah melihat mukjizat yang seperti ini. Tapi Bani Israel pernah melihat lautan itu dibelah. Luar biasa ya. Kekuasaan Allah itu mereka lihat dengan mata kepala mereka sendiri. Kemudian yang ketiga, Allah sebutkan di sini wa aghraqna ala fir'aun. Kemudian kami tenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya. Wa antum tanzurun. Sementara kalian melihat mereka itu ditenggelamkan. Setelah mereka lihat laut terbelah, ini nikmat yang luar biasa. Karena mereka melihat mukjizat. Mukjizat yang harusnya menambah keyakinan mereka. Setelah mereka nyampe ke seberang, mereka lihat sendiri juga Fir'aun itu ditenggelamkan oleh Allah. Ini nikmat yang ketiga. Ya. Hati mereka dibuat puas oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka melihat dengan langsung orang yang selama ini menzalimi mereka, membunuh anak-anak mereka, menyiksa mereka, ditenggelamkan oleh Allah di depan mata kepala mereka. Ya. Ini nikmat yang ketiga. وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. Ingat, wahai Bani Israel, ketika kami menjanjikan kepada Musa 40 malam. Ini nikmat yang keempat. Dijanjikan 40 malam Nabi Musa itu untuk apa? Untuk menerima Taurat. Dan Taurat itu nikmat buat mereka karena itu jadi kitab petunjuk buat mereka. Jadi antara 12 qabilah Bani Israel ini mereka saling hasad. Bahkan sampai terjadi saling bunuh di antara mereka. Ya. Masing-masing merasa diri paling cocok jadi raja pemimpin Bani Israel. Kalau nggak ada peraturan yang dipegang bersama, mereka akan selalu perang saudara. Maka ketika Allah menurunkan Taurat kepada Musa, dan ini diyakini bersama oleh 12 qabilah Bani Israel itu, maka pada hakikatnya Taurat ini jadi pegangan bersama.
yang bisa mempersatukan mereka. Tidak jadi yang bisa membuat mereka tidak lagi saling menumpahkan darah, saling hasad, saling ini. Karena ada aturan bersama yang dipegang. Ini nikmat luar biasa. Taurat yang jadi petunjuk yang bisa mempersatukan mereka, mempersaudarakan mereka lagi. Sebelumnya mereka suka berkelahi antar kabilah, saling hasad. Ingat kisah tentang sapi betina Bani Israel itu? Kan awal kisahnya itu gara-gara ada satu orang dari kabilah Bani Israel, dia bunuh kerabatnya, katakanlah orang tuanya, kalau tidak salah pamannya yang dibunuh atau orang tuanya yang dibunuh, supaya dia dapat warisan. Kemudian mayatnya ditaruh di depan rumah kabilah Bani Israel yang lain. Ribut. Kenapa dia sampai taruh di kabilah Bani Israel yang lain? Supaya dia bisa menuduh, kamu yang bunuh paman saya, kamu yang bunuh orang tua saya. Begitu. Kenapa dia mau menuduh seperti itu? Karena ada hasad, karena ada kedengkian satu sama lain. Nanti insya Allah akan kita baca kisahnya. Kisah tentang sapi betina Bani Israel. Disebutkan juga dalam surat Al-Baqarah. Dan ada nikmat Allah buat mereka di situ nanti. Intinya mereka suka saling berkelahi, saling hasad, tidak bisa rukun. Nah, ketika Allah turunkan Taurat ini bisa menyatukan mereka, bisa mempersaudarakan mereka. Wa idh wa'adna Musa 40 lailah. Ketika kami janjikan kepada Musa 40 malam untuk menerima Taurat. Ternyata di waktu itu mereka, sebagian Bani Israel, thumma attakhadhtumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Kemudian setelah itu kalian justru menyembah al-ijl. Ya, patung sapi itu. Kemudian kamu Bani Israel menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan setelah kepergian Musa untuk bermunajat kepada Allah menerima Taurat. Wa antum zalimun. Dan gara-gara itu kalian menjadi orang yang zalim, dan kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. Nah, ini nikmat yang keberapa? Yang kelima. Ternyata setelah mereka berbuat syirik, Musa kembali kepada mereka setelah 40 malam bermunajat menerima Taurat. Musa marah kan? Musa marah, didakwahi mereka, akhirnya mereka sadar, taubat, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimaafkan oleh Allah. Ini nikmat kan? Dimaafkan oleh Allah, nikmat buat mereka. La'allakum tashkurun. Kami maafkan kalian, berharap kalian mau bersyukur. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. Nah, ini sama. Nikmat tadi diturunkan kepada mereka Alkitab, yaitu Taurat, sebagai pembeda antara yang hak dan batil, agar kalian mendapatkan petunjuk. Ya, masih 5 ini, karena tadi sudah kita sebut ini. Nikmat mendapatkan Taurat. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. Apakah ingat ketika Musa berkata kepada kaumnya, Bani Israel, wahai kaumku, sungguh kalian sudah berbuat zalim pada diri kalian dengan menyembah patung anak sapi itu. Maka taubatlah kalian kepada pencipta kalian, yaitu Allah. Bagaimana cara taubatnya? Faqtulu anfusakum. Disuruh bunuh diri. Tapi gimana bunuh dirinya? Pegang pisau masing-masing tusuk diri gitu? Tidak. Para ulama menyebutkan, jadi orang Bani Israel yang nyembah itu, yang nyembah patung sapi itu, disuruh bawa pedang masing-masing.
Ada orang tua, ada anak, ada sepupu, saudara, paman, kumpulin di satu lembah. Kemudian disuruh mereka berperang. Saling bunuh sudah. Itu maksudnya faqtulu anfusakum. Bukan harakiri kayak orang Jepang itu, enggak itu. Nah, ini sekaligus kita bersyukur jadi umat Muhammad SAW. Karena syariat ini tidak ada di dalam syariat kita. Dulu ada umat terdahulu, Bani Israel. Begitu cara taubat mereka. Ya, alhamdulillah dikasih kesempatan taubat. Karena kalau enggak, kekal di neraka. Pilih mana? Akhirnya, mereka saling sudah. Tidak tahu dia ada yang anak bunuh bapaknya, bapak bunuh anaknya. Ya siapa suruh? Kenapa nyembah berhala? Kenapa nyembah selain Allah Subhanahu wa taala? Padahal baru saja mereka melihat mukjizat terbelahnya lautan. Baru saja mereka diselamatkan dari Fir'aun. Baru saja mereka melihat Fir'aun itu dibalas oleh Allah. Dalam ayat yang lain atau dalam tafsiran para ulama, mereka yang bertaubat, yang terbunuh, itu syahid. Dikasih pahala mati syahid. Masuk surga. Ya. Terus bagaimana yang tidak mati? Itu juga nikmat dari Allah. Ini nikmat dari Allah ya. Mereka mati syahid itu nikmat dari Allah. Diampuni dosanya, masuk surga. Yang hidup bagaimana? Yang hidup juga nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dikasih kehidupan, tidak mati dia. Berarti ini nikmat Allah yang keberapa buat mereka? Yang keenam. Yang keenam ya. Antum hitung nih, saking banyaknya nikmat Allah kepada Bani Israel. Antum hitung dia. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. Setelah dia melihat mukjizat, sebagian mereka nyembah selain Allah. Ini kurang ajar nih pertama. Sekarang kurang ajar yang kedua. Ingat ketika kalian berkata kepada Musa, Musa. Ya Musa, kata mereka ini. Kurang ajar yang keberapa nih? Kalau para sahabat manggil Nabi kita, ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Kalau Bani Israel manggil Musa, Musa, dia bilang. Kurang ajar. Kurang ajar yang ketiga ya. Dia tidak punya adab. Tidak punya adab sama nabinya. Ya Musa, lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan. Ini kurang ajar yang sudah berapa dari kurangnya? 3 ya? Hitung sekarang ini yang keempat. Dia berani bilang, hei Musa, kami belum mau beriman kepada engkau sampai kami lihat langsung Allah itu batang hidungnya mana dia. Kami tidak mau beriman kepada engkau, wahai Musa, sampai kami melihat Allah secara langsung. Kurang ajar lah ya. Padahal baru saja dia melihat mukjizat. Kurang bukti apa lagi coba? Bukti apa lagi yang mereka harapkan? Akhirnya langsung murka Allah seketika itu. Fa'akhadatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Orang-orang yang ngomong kayak gitu tuh satu persatu disambar petir api dari langit oleh Allah. Tak, satu persatu. Wa antum tanzurun. Yang lain ngelihat temannya disambar petir satu persatu. Dung dung dung. Pas gilirannya dia semua mati. ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Ini nikmat Allah lagi buat mereka nih. Yang keberapa berarti? Yang ketujuh. Setelah mereka disambar petir itu, disambar api dari langit, halilintar, dihidupkan oleh Allah. Dihidupkan lagi mereka ini. Kemudian kami bangkitkan kalian setelah kalian mati. La'allakum tashkurun. Agar kalian bersyukur. Disebutkan juga mereka tadi kan disambar petir satu persatu ya. Mereka ini dihidupkan satu persatu juga. Sehingga mereka lihat teman mereka itu dihidupkan. Berarti mereka melihat mukjizat yang luar biasa juga ini.
وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. Dan nikmat yang ke-9 di sini. 8 dan 9. Ingat, dulu kami pernah naungi kalian dengan awan. Jadi ceritanya dulu, Bani Israel ini disuruh cari Baitul Maqdis, disuruh masuk ke Baitul Maqdis. Ketika itu Baitul Maqdis dikuasai oleh orang-orang yang bengis, tidak mau masuk dia. Mereka tidak mau masuk. Dan mereka banyak ingkar kepada Nabi mereka Bani Israel. Akhirnya dihukum oleh Allah, mereka muter-muter di padang Tih namanya selama 40 tahun. Tidak ketemu itu Baitul Maqdis, tidak ketemu-ketemu. Pindah-pindah mereka, muter-muter tidak ketemu. Tersesat mereka. Dihukum oleh Allah seperti itu selama 40 tahun. Tapi mereka dapat nikmat selama mereka keliling-keliling 40 tahun. Mereka dapat nikmat apa? Selalu dinaungi oleh awan. Jadi mereka tidak kepanasan. Subhanallah. Wa dhallalna 'alaikumul ghamama, dan kami naungi kalian dengan ghamam, awan putih. Awan putih yang dia tidak bikin gelap, tapi tidak bikin panas. Selama 40 tahun. Nikmat yang keberapa nih? Yang ke-8. Wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa. Mereka tersesat selama 40 tahun, bingung cari makanan. Allah turunkan makanan dari langit buat mereka. Berupa manna dan salwa. Ya. Setiap hari pagi dan sore. Tidak perlu mereka susah-susah nyari. Langsung ada manna dan salwa ini di depan rumah mereka disebut, di depan tempat tinggal mereka. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Makanlah kalian dari yang baik-baik yang kami rizkikan untuk kalian. Ini dalil tak bolehnya kita makan makanan yang buruk-buruk. Termasuk makanan yang buruk adalah makanan yang beracun. Ya. Makanan yang beracun atau yang najis. Wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yadhlimun. Kami tidak menzalimi kalian. Kami tidak menzalimi mereka Bani Israel, namun merekalah yang menzalimi diri mereka sendiri. Antum hitung sendiri. Ada 8 nikmat yang disebutkan di sini. Nanti ada lagi nikmat yang lain. Kita lanjut nanti menghitung lagi. Ingat, catat sampai sekarang nih, dari ayat yang keberapa sampai berapa ini? 47 sampai 57, Allah menyebutkan 8 nikmat kepada Bani Israel. Dan ada berapa kekurang ajaran mereka di sini? Ada 4 kalau tidak salah. Apa yang kurang ajar mereka? Yang pertama, nyembah patung anak sapi setelah mereka diselamatkan dari Fir'aun. Yang kedua, dia kurang ajar sama nabinya. Manggil nama langsung, tidak manggil ya Rasulullah atau ya Nabi Allah. Kemudian kurang ajar kepada Allah. Tidak mau beriman kepada Musa kecuali Allah memperlihatkan dirinya. Ya. 3 berarti. Kenapa ini ditaruh, ayat-ayat ini ditaruh di surat Al-Baqarah? Surat Al-Baqarah ini termasuk ayat-ayatnya itu yang banyak turun di Madinah. Dan di situ banyak Yahudi. Wala takunu awwala kafirin bih. Ayat yang ke-41. Jangan kalian Yahudi, jangan kalian jadi orang yang pertama kali kafir terhadap Al-Quran dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harusnya kalian jadi orang yang pertama beriman. Kenapa? Karena Al-Quran dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah disebutkan dalam kitab kalian, yaitu Taurat. Dan kalian sudah dapat nikmat yang begitu banyak. Makanya diingatkan nikmat-nikmat Allah di sini. Tujuannya apa? Sekali lagi ayat-ayat ini adalah supaya kalian wahai Yahudi, harusnya kalian beriman, masuk Islam. Itu maksudnya. Maka termasuk salah satu faedah di sini,
faedah tarbiyah, cara kita mendidik, menyebutkan, yaitu dengan cara menyebutkan nikmat-nikmat Allah. Banyak menyebut nikmat-nikmat Allah. Ingat dulu, misalkan kita punya anak ya, ingat dulu nak, dulu Abi ndak bisa sekolah seperti kamu. Dulu di sekolahnya Abi ndak ada orang hafal Quran. Sekarang kamu bisa ngafal Quran. Ya. Dulu Abi ndak bisa sekolah tinggi-tinggi. Sekarang kamu bisa. Ingatkan dia nikmat-nikmat Allah itu. Nah, nikmat-nikmat yang banyak ini wajib disyukuri. Cara mensyukurinya ada 3. Pertama dengan hati. Bagaimana cara mensyukuri nikmat Allah dengan hati? Mengakui bahwasanya nikmat Allah tersebut mengakui bahwasanya nikmat tersebut berasal dari Allah Subhanahu. Kemudian dengan lisan. Gimana caranya bersyukur dengan lisan? Memuji Allah, alhamdulillah. Kemudian banyak beramal dengan lisan. Contoh baca Al-Quran. Kemudian berzikir, zikir pagi petang. Kemudian bersyukur juga dengan anggota badan. Gimana caranya bersyukur dengan anggota badan? Amal soleh, amal badan. Salat, ya, puasa, itu amal badan. Kemudian tambahkan juga cara bersyukur kepada Allah adalah menggunakan nikmat Allah itu kepada ketaatan, bukan pada kemaksiatan. Dapat nikmat rizki, Dindik aduh beli rokok, jangan pakai beli rokok, pakai bayarin anak sekolah, itu jadi investasi akhirat, tabungan kita di akhirat. Yang belum nikah, tabung untuk nikah misalkan, belikan beras untuk orang tua, itu cara mensyukuri nikmat Allah. Jadi nikmat yang kita dapat itu pakai untuk taat. Mata kita dikasih mata, pakai untuk baca Quran. Jangan pakai nonton yang enggak, nonton tinju aja setiap hari. Nonton tinju dan seterusnya yang enggak ada manfaatnya. Telinga juga pakai dia dengar yang bagus-bagus, pakai dengar kajian. Ya. Jangan pakai dengar gibah. Orang gibah jangan mau dengar. Jangan mau telinga kita ini dipakai untuk dengerin gibah. Begitu cara syukur itu. Allah sebutkan banyak tentang Bani Israel ini kepada kita di surat Al-Baqarah agar kita jangan seperti mereka. Ya, awas. Dendek empade marak Yahudi Bani Israel. Itu maksudnya. Disebutkan kurang ajarnya mereka gitu. Disebutkan juga nikmat-nikmat Allah kepada mereka. Luar biasa mereka itu dilebihkan oleh Allah. Tapi mereka tidak mau bersyukur.